Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Surat Misteri. Dan untuk surat kali ini datang dari penulis Ayu Lestari dengan judul Hantu Sekolahan. Dan yang baru bergabung, bantu supportnya dengan like dan komennya. Yang sudah membantu, kami ucapkan terima kasih. Dan bagaimanakah kisah sepenuhnya? Mari kita menuju ceritanya. Hantu Sekolahan. Perkenalkan, namaku Asti. Aku punya 3 sahabat, yaitu Cindy, Dewi, dan Fitri. Cerita diawali dari sekolah. Waktu itu tahun 2006, aku baru masuk SMP. Awal masuk sekolah, biasa saja sih, nggak ada kejadian aneh. Tapi setelah pertengahan tahun, aku sempat dengar hal-hal mistis di sekolah ini. Katanya sih setiap 3 tahun sekali harus mengadakan pesta atau persembahan. Aku juga sempat dengar sebelum masuk sekolah, sekolah ini suka ngadain acara wayang golek atau jaipongan. Yang pasti akan ada banyak sesajen persembahan segala rupa. Katanya semua itu demi kebaikan para murid dan guru. Selebihnya aku nggak tahu. Di hari Senin, kami siap untuk upacara. Panas matahari pagi ini begitu menyengat. Di pertengahan upacara, tiba-tiba ada yang teriak. Ya, dia seperti orang kerasukan. Matanya mendelik, badannya tiba-tiba membungkuk. Semua orang yang melihat pun langsung lari ketakutan. Lalu, salah satu dari guru kami mendekat sambil membawa segelas air. Lalu dia berkomat kamit, entah itu baca doa atau apa. Setelah itu dia menyemburkan air ke siswa yang sedang kerasukan itu. Dia pun berteriak, setelah itu pingsan. Setelah itu, upacara pun tidak dilanjutkan. Kami semua disuruh untuk masuk ke dalam kelas. Cindy, tadi itu kenapa sih? Takut banget. Dewi, ya sama aku juga. Fitri, tahu nggak sih, tadi yang kerasukan itu tuh kerasukan hantu di sini. Aku, masa sih? Emang beneran ya? Fitri, kamu nggak percaya? Aku tadi sempat dengar guru yang tadi bacain doa sedang ngobrol sama pengurus sekolah ini. Katanya udah lama nggak ada persembahan, jadi mungkin hantunya ngamuk lagi. Ya memang sempat juga aku dengar, katanya sudah lama, hampir 7 tahun, sekolah ini tidak mengadakan persembahan lagi. Karena mungkin masalahnya biaya dan juga nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Baru kali ini lagi ada kejadian.
Jadi itu bener ya? Terus gimana? Fitri, aku sih cuma denger gitu. Habisnya kebelet tadi langsung pergi ke toilet. Keesokan harinya gak ada kejadian-kejadian lagi. Sampai di hari Kamis, malam Jumat, aku dan teman-temanku belum pada pulang karena ada kegiatan OSIS. Pas azan maghrib, kami pun pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, kami semua keluar. Begitu sunyi, sepi. Gak ada orang di sekitar sekolah, cuma kami saja. Tiba-tiba teman kami ada yang melihat sesuatu. Sontak dia beristighfar. Sebut saja namanya Tina. Tina, astagfirullahaladzim. Semua pun menoleh ke arah Tina yang sedang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kenapa, Tin? Itu, katanya sambil menunjuk ke arah toilet. Dan kami pun menoleh ke arah toilet itu, tapi tidak ada apa-apa. Fitri, udah, kalau ngelihat apa-apa jangan takut, kita terus berdoa aja ya. Aku, Jar gimana nih, mau lanjut apa udah? Kataku kepada Fajar. Fajar itu ketua OSIS kami. Dia pun terlihat berpikir sejenak. Fajar, oke, kita semua pulang aja ya, dilanjut lagi besok. Karena sekarang udah malam juga, takutnya nanti gimana-gimana, katanya sambil nyengir. Aku tahu dia juga sebenarnya takut. Kami semua hanya mengangguk, menandakan setuju. Aku juga merasa takut sih, mana guru-guru semua udah pada pulang. Tinggal Pak Satpam saja, sama pengurus sekolah yang masih ada. Dan kami pun semua pulang ke rumah masing-masing. Hari demi hari telah berganti. Hari ini bagian pelajaran olahraga. Kami pun berkumpul di lapangan. Tak lama kemudian ada seorang yang berteriak di dalam kelas. Sontak kami semua pun kembali ke dalam kelas untuk melihat siapa yang berteriak. Ternyata Tina yang berteriak. Hidungnya mengeluarkan darah yang banyak. Setelah itu, aku memanggil guru dan dibawalah Tina ke UKS. Setelah diperiksa dan diberi obat, aku mendekatinya dan bertanya, "Kamu kenapa, Tin? Kok bisa hidung kamu berdarah?" "Tina, tadi aku mau mengambil minum di tas. Pas aku mau balik, kayak ada yang mencekal kaki. Aku terjatuh dan hidungku kayaknya kebentur," katanya sambil mengelus-elus hidungnya. Kami semua kembali ke lapangan untuk berolahraga. Setelah selesai olahraga, aku dan ketiga sahabatku pergi ke kantin. Aku melihat Pak Usep, guru PAI, terlihat sedang kebingungan di pojok kantin. Dia terlihat celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu, atau mungkin mengingat sesuatu. Aku pun mendekat dan bertanya, "Assalamualaikum, Pak, lagi apa?" Pak Usep, Asti, Waalaikumsalam.
ngikutin aja kamu. Ini bapak merasa kelupaan sesuatu, tapi apa ya? Katanya sambil kembali mengingat-ingat. Emang bapak habis dari mana? Mau kemana? Pak Usep, bapak tadi dari toilet, terus nggak taunya bapak udah di sini. Lalu dia pun pergi gitu aja. Kenapa sih bapak itu? Apa dia linglung ya, batinku? Aku juga sempat dengar cerita dari ibu bahwa di toilet belakang kantin ini hawanya agak berbeda, katanya si angker. Soalnya pernah kata ibu dulu, anak teman ibu sekolah di sini. Pulang sekolah, dia pergi ke toilet belakang kantin ini. Pas sampai di rumah, dia kesurupan. Terus ibunya manggil ustadz. Kata ustadz itu, katanya dari toilet yang ada di sekolah. Keesokan harinya, kami belajar seperti biasa. Tak ada lagi kejadian-kejadian aneh hingga beberapa hari. Kebetulan sekolah kami sedang renovasi. Beberapa kelas dan toilet yang rusak. Tepat di hari Jumat sebelum masuk pelajaran, tiba-tiba aku ingin pergi ke toilet. Aku pun minta antar Dewi untuk ke toilet karena toilet di dalam sekolah sedang rusak dan diperbaiki. Terpaksa aku harus ke toilet yang ada di belakang kantin. Wi, anterin yuk. Dewi, kemana? Ke toilet. Kami pun pergi ke toilet di sana. Di sana juga terlihat beberapa murid dan ada Pak Usep juga. Terlihat dia masuk ke salah satu toilet. Aku pun masuk ke toilet yang sebelahnya. Setelah selesai, aku pun keluar dan langsung ke kelas. Tak lama kemudian, ada salah satu teman sekelasku berteriak-teriak. Hei, itu Pak Usep kekunci di toilet. Yuk kita tolongin, katanya sambil lari-lari. Kami semua pun pergi. Kenapa? Terlihat sudah ada Pak Guru dan siswa lain di sana. Terdengar juga suara Pak Usep dari dalam toilet minta tolong. Bukakan kuncinya. Sesekali dia mengendor. Tak berapa lama, akhirnya pintu pun terbuka. Guru satu, kenapa bisa kekunci, Pak? Pak Usep, nggak tahu, saya juga. Pas saya di dalam tadi kayaknya ada yang gerak-gerakin gagang pintunya. Terus saya bilang, lagi ada orang di sini. Setelah selesai mau keluar, ternyata kekunci. Kok bisa sih, Pak? Saya juga kan masuk ke toilet sebelahnya. Di luar juga ada Dewi. Iya kan, Wi? Dewi, iya Pak, nggak ada yang mau masuk ke toilet itu kok. Guru satu, ya udah, kita ke kelas lagi masing-masing. Pelajaran udah mau dimulai nih. Sebelum pergi ke kelas, aku sempat menengok ke arah langit-langit toilet itu. Seperti ada kepulan asap hitam di depan toilet yang tadi Pak Usep terkunci. Perlahan asap hitam itu menghilang. Aku sampai bergidik ngeri. Kami pun semua kembali ke dalam kelas masing-masing. Bersambung di part 2. Mohon supportnya untuk like dan komennya. Terima kasih. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya,
kejadian itu semakin sering terjadi. Ada yang sering lihat penampakan di pojok sekolahan, di gedung sekolahan, di toilet sekolahan, apalagi di toilet belakang kantin. Hari itu aku dan sahabat-sahabat sedang duduk-duduk di kursi depan kelas. Tiba-tiba teman sekelas kami yang bernama Dira itu berjalan ke arah para pekerja yang sedang merenovasi sekolah. Kata pekerja itu sudah memperingatkan supaya tidak jalan ke arah situ, tapi Dira seperti tidak menghiraukan peringatan itu, dan akhirnya kakinya tertusuk paku lumayan dalam sih. Aku pun sampai merasa mual karena begitu banyak darah yang keluar. Sampai akhirnya Dira dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya ada lagi kejadian. Sekarang salah satu dari pekerja renovasi itu yang terjatuh kalau sedang memasang genteng sekolah. Untungnya dia tidak apa-apa, cuman lupa sedikit. Aku semakin dibuat penasaran, ada apa sih sebenarnya batinku. Keesokan harinya pun terjadi lagi. Ada siswa yang kesurupan. Setelah disadarkan, aku pun menghampiri guru. Karena rasa penasaranku, akhirnya aku pun bertanya pada salah satu guru. Pak, sebenarnya kenapa? Ada apa sih? Bapak juga kurang paham. Sudah lama tidak terjadi hal-hal seperti ini, tapi sekarang malah kejadian lagi. Coba Pak pergi ke orang pintar atau Pak Ustadz biar datang ke sini dan coba aja tanyain sebenarnya ada apa di sekolah kita. Iya, para guru juga semua sudah bertanya sama kepala sekolah. Mungkin besok atau lusa Bapak akan panggil Ustadz ke sini. Aku hanya mengangguk paham. Setelah itu, aku pamit untuk ke kelas. Fitri, kamu dari mana? Tanyanya padaku. Habis dari ruang guru. Dewi ngapain? Aku penasaran soal kejadian-kejadian di sini. Aku nanya sama Pak Irsyad. Cindy, terus gimana tuh? Katanya besok atau lusa dia mau panggil Ustadz untuk datang ke sini. Dewi, oh bagus deh kalau gitu. Aku takut banget sampai aku kepikiran buat pindah sekolah. Angker banget tahu nggak sih di sini. Fitri, iya, tapi insya Allah ya, kalau kita udah tahu apa yang terjadi, pasti semua akan kembali baik-baik saja, iya kan? Iya, kita berdoa saja. Setelah pelajaran selesai, kami pun pulang. Rasanya nggak betah lama-lama sekarang di sekolah. Pengennya cepet pulang. Acara OSIS juga ditunda sampai keadaan baik-baik saja. Hari demi hari rasanya panjang. Dari hari Senin sampai Sabtu itu rasanya lama banget. Pengen cepet-cepet hari Minggu, libur dan gak pergi ke sekolah. Rasanya hari-hari dipenuhi sama kisah horor. Sampai-sampai aku di rumah jadi parno sendiri.
Sebenarnya dulu aku emang gak mau sekolah di sekolahan ini karena sudah tahu cerita-cerita dulu, kata ibu, maupun kata orang lain juga. Aku merasa takut, tapi ya mau gimana lagi, sekolah yang dekat hanya sekolah ini. Aku sempat pengen sekolah di kota, tapi kata ayah dan ibu itu terlalu jauh, apalagi harus bangun pagi-pagi sekali, belum lagi ongkos angkot yang pasti akan lumayan kalau setiap hari pulang pergi. Jadi terpaksalah aku sekolah di sini, tapi nggak apa-apa karena sahabat-sahabatku juga ada di sini. Mereka nggak ada di sekolah luar, mungkin karena yang aku ceritain tadi juga kali ya. Keesokan harinya, aku pergi ke sekolah seperti biasanya. Seperti yang dikatakan Pak Irsad, kemarin dia akan manggil Ustadz ke sekolahan ini. Dan benar saja, setelah sampai sekolah, Pak Ustadz ternyata sudah datang. Terlihat dia membawa seorang santrinya. Katanya sih untuk mediasi, memanggil roh atau semacam gitu. Pak Ustadz, gimana Pak, mau dimulai sekarang? Iya Pak, silahkan. Kemudian Pak Ustadz membacakan beberapa doa sambil berpegangan tangan dengan santrinya itu. Tidak lama kemudian santrinya itu kesurupan. Dia mengeram-ngeram, badannya menggeliat, mengakak ke sana ke sini. Assalamualaikum. Kata Pak Ustadz, saha maneh, siapa kamu? Aing anu aya di dieu keslila, maneh teu ngayakeun sesajen jeung sesembahan. Saya yang ada di sini sudah lama. Kalian tidak mengadakan sesajen dan persembahan. Nah, jeng ngeganggu siswa, jeng nulaina, kenapa mengganggu siswa dan yang lainnya? Aing resep wae ningali barudak saria ke aing. Terus marena ngomean sekolah ieu teu punten-punten acan ke orang. Eueuh nu nawarkeun kopi-kopi acan. Ya saya suka lihat anak-anak takut sama saya. Terus kamu semua renovasi sekolah ini tidak pernah permisi dulu. Nggak ada yang nawarin kopi-kopi. Pak Ustadz, geus ayeuna maneh hoyong naon? Tong sok ngaganggu budak nu sekolah. Sudah, sekarang kamu mau apa? Jangan juga mengganggu anak yang sekolah. Tadi aing geus ngomong, aing hayang sesembahan. Kawas baheula aing meta wayang jeung hayam hideng. Tadi saya sudah bicara, saya mau sesembah seperti dulu. Saya minta wayang dan ayam hitam. Pak Ustadz, geus ayeuna maneh keluar. Ya sudah, sekarang kamu keluar. Tak lama kemudian Pak Ustadz pun menghafalkan doa dan santri itu pun seketika menjerit dan langsung terkulai pingsan. Pak Ustadz pun berbicara kepada
kepala sekolah untuk secepatnya mengadakan acara wayang golek, juga ayam hitam. Setelah itu Pak Ustadz pun berpamitan. Kami pun berkumpul di lapangan. Tidak ada pelajaran untuk hari ini. Kepala sekolah hanya menyampaikan bahwa minggu depan akan diadakan acara wayang golek, dan beliau meminta para siswa untuk membantu persiapan untuk acaranya. Kami semua pun dipulangkan. Mungkin beberapa hari akan libur, maksudnya libur pelajaran. Tetap masuk, tapi hanya membantu acara supaya berlangsung dengan lancar. Akhirnya hari Minggu pun tiba, di mana hari ini diadakan acara wayang. Acara berjalan begitu meriah. Tak lupa juga Pak Ustadz pun diundang dan dimintai untuk berdoa buat semuanya agar nantinya aman. Setelah itu acara pun selesai dan berjalan dengan lancar. Setelah kejadian itu, kami mulai lagi kegiatan belajar sekolah. Fitri, sekarang jadi agak lebih tenang ya. Cindy, iya sekarang merasa agak nyaman di sekolah. Dewi, iya ya. Alhamdulillah, semoga saja tidak akan terjadi kejadian-kejadian mistis lagi di sekolah ini, kata kami serempak. Dan setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi. Alhamdulillahnya, karena mungkin permintaan dari sang pengganggu sekolah juga sudah dilaksanain. Mungkin sebagian ada yang gak percaya sama hal-hal berbau mistis. Kadang ada juga yang ngomong ngapain diturutin kemauannya musyrik itu. Tapi kita sebagai manusia juga harus menghormati. Mungkin ini adalah adat tradisi dari dulu, maka dari itu beberapa tahun tidak diadakan, jadi penunggu di sini pun marah. Mungkin seperti di gunung, curug, atau di tempat lainnya yang mungkin dijaga sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Percaya nggak dan nggak percaya bahwa mereka itu ada. Bahkan di sekitar pun selalu hadir dan berbau. Tamat. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Insya Allah lain waktu saya sambung lagi. Wassalam.